Pernahkah Anda merasa ribuan data transaksi tapi tidak tahu produk mana yang bisa menyelamatkan bisnis Anda? Hari ini kita akan mengubah tumpukan data sampah menjadi data emas melalui data mining. Hai, perkenalkan nama saya Nafaluki Mubarak NIM 23 124001423, mata kuliah Data Mining Prodi Teknik Informatika. Tapi tunggu dulu, emas tidak muncul begitu saja dari tanah yang kotor. Ada proses pemurniannya. Dalam proses ini kita disebut hierarki DIKW. Ini cara naik kelas dari sekedar melihat angka menjadi mengambil keputusan cerdas. Pertama, memahami DIKW. Fakta adalah fakta mentah, misal jam absen karyawan. Information, data yang diringkas seperti rata-rata keterlambatan per bulan. Knowledge, data pola unik yang muncul. Contoh, oh ternyata karyawan telat tiap Senin karena rute X macet. Terakhir, wisdom atau keputusan cerdas. Manajemen menerapkan jam kerja fleksibel untuk menjaga produktivitas. Kita lanjut ke implementasi sistem smart berbagai sektor. Di dunia kampus kita bisa masuk klasifikasi, memprediksi mahasiswa mana yang berpotensi lulus tepat waktu pakai algoritma decision tree. Dalam dunia bisnis kita bisa masuk menggunakan asosiasi, yaitu penataan rak supermarket jadi lebih efektif karena yang beli popok biasanya juga beli susu. Ketiga, fakta keuangan dan politik. Dari menentukan kelayakan kredit sampai menganalisa tren suara memilih untuk pemenangan pemilu. Yang ketiga, siapa saja yang bekerja di balik layar. Yang bekerja di balik layar yaitu ada DBA atau reprocessing data. Yang kedua ada data scientist. Yang ketiga ada sang arsitek yang bangun model prediksinya. Yang keempat ada business analyst, yaitu yang menerjemahkan bahasa teknis visualisasi yang dipahami bos. Yang terakhir ada user atau pimpinan, sang pengambil keputusan. Metodologi standar CRISPR.dm adalah jangan asal coding. Standar industri mulai dari pahaman masalah bisnis, nyiapin data, bikin model sampai evaluasi hasilnya. Tabel ringkasan akan muncul di bawah di sini. Jadi, data mining bukan cuma soal angka, tapi soal bagaimana kita menemukan solusi masalah yang tidak terlihat. Nah, setelah kita paham bagaimana sebuah kebijakan cerdas lahir dari tumpukan data, mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana cara melihat saya proses ini pada data saya sendiri. Jawabannya ada pada pemanfaatan bahan baku. Sama seperti koki yang harus tahu kualitas bumbunya. Seorang data miner harus paham anatomi datanya. Mengenal bahan baku. Sebelum melakukan mining, kita harusnya sadar bahwa data bukan sekedar angka di layar, yaitu yang pertama ada record atau baris. Bayangkan ini salah satu detak jantung transaksi. Setiap baris mewakili satu kejadian belanja unik oleh pelanggan Anda. Yang kedua ada atribut atau kolom. Ini adalah karakteristik untuk identitas transaksi tersebut. Yang pertama ada rasio. Kolom seperti price atau quality order. Ini adalah angka nyata dengan nilai 0 mutlak. Yang kedua ada nominal. Tabel murni tanpa tingkatan seperti metode pembayaran atau kategori produk. 5 peran utama data mining dalam bisnis. Yang pertama ada estimasi atau memprediksi nilai diskon berdasarkan kategori produk. Yang kedua ada forecasting atau meramalkan total penjualan bulan depan berdasarkan tren transaksi masa lalu. Yang ketiga ada klasifikasi atau membangun model untuk memprediksi apakah transaksi baru itu valid atau berpotensi fraud atau rugi. Yang keempat ada clustering atau mengelompokkan pelanggan menjadi kategori high spender atau budget shopper tanpa perlu melabeli mereka secara manual. Ada asosiasi yaitu menganalisa isi keranjang belanja. Jika mereka beli PS4, apakah mereka membeli game tertentu?
Itu kita lanjut ke metodologi CRISP atau panduan langkah demi langkah. Untuk mencapai itu semua kita memakai CRISP.tm, atau yang kita bisa jelaskan adalah business understanding. Tentunya tentukan tujuannya. Yang kedua, data understanding atau mengecek data ini bertotal 5.884 transaksi yang kita miliki. Yang ketiga, ada data preparation atau tahap paling krusial. Kita memberikan data kosong dan merapikan data formatting. Setelah itu ada modeling dan evaluasi atau memasukkan data algoritma dan menguji seberapa akurat prediksinya. Yang terakhir ada deployment, menerapkan hasil kebijakan nyata seperti promo otomatis di kategori tertentu. Setelah kita membelah bahan baku, ada menentukan peran apa yang kita ambil dalam bisnis. Sekarang saatnya kita masuk ke tahap rekaman. Di tahap ini kita akan menyatukan arsitektur data mining dengan kekuatan pemodelan prediktif. Kita hanya bicara tentang teori, tapi kita tidak bicara hanya teori, tapi langsung mengimplementasikan algoritma untuk mengubah bentukan angka menjadi kebijakan nyata. Mari kita lihat bagaimana transformasi digital bekerja di dalam script Python kita. Kita mau membahas ke Python integrasi dan pemodelan prediksi transformasi. Landasan filosofi atau transformasi digital menekankan bahwa organisasi saat ini seringkali tenggelam dalam data umum atau lapar dalam pengetahuan. Data mining hadir sebagai solusi strategis untuk mendaki piramida kebijaksanaan. Yang pertama itu ada data mentah. Data mentah kita mulai dengan dataset yang berisi 5.884 baris log transaksi retail. Ke knowledge yaitu melalui algoritma kita melakukan ekstraksi pola tersembunyi seperti prediksi sebuah transaksi valid atau berapa estimasi nilai belanja sebuah pelanggan. Yang ketiga ada wisdom atau pengetahuan tersebut diubah menjadi keputusan cerdas seperti kapan harus menambah stok atau di mana promo lokal yang diberikan. Habis ini kita ke anatomi data dan penentuan peran. Berdasarkan eksplorasi pada dataset transaksi retail.csv, kita membagi atribut untuk menentukan mesin pengolah yang tepat. Yang pertama ada struktur atribut. Struktur nominal atau kategori adalah seperti payment method dan kategori yang berfungsi sebagai label identitas. Yang kedua ada numeric ratio seperti price atau KTI order dan after discount yang memiliki nilai 0 mutlak untuk perhitungan matematis dan presisi. Setelah itu kita implementasi dua algoritma utama. Yang pertama ada klasifikasi atau random forest. Kita gunakan untuk memprediksi target discrete is valid, apakah transaksi ini valid atau tidak. Setelah itu kita masuk ke estimasi atau linear regression. Kita gunakan untuk memprediksi nilai numerik kontinu pada kolom after discount. Lalu kerja teknik. Kita selanjutnya masuk ke alur kerja atau tekniknya. Dalam implementasi Python, kita menggunakan standar yang kita bahas tadi, yaitu ada data preprocessing. Ini adalah tahap awal paling krusial. Kita melakukan handling missing value, implementar, dan mengubah teks menjadi angka melalui one hot encoder agar mesin bisa membacanya. Nanti setelah ini kita langsung praktek ya. Atau fitur yang kedua ada fitur scaling. Gunakan standar scaler untuk memastikan variabel harga yang bernilai jutaan tidak mendominasi variabel kuantitas yang bernilai satuan. Setelah itu kita masuk ke modeling atau membagi dua menjadi porsi belajar tren dan ujian tes. Untuk memastikan model kita benar-benar cerdas, bukan sekedar menghafal data. Selanjutnya kita melanjutkan ke analisis dan hasil kebijakan. Hasilnya bukan sekedar angka akurasi, melainkan model random forest kita memberikan perlindungan bagi pemilik toko dari transaksi yang berpotensi gagal. Sementara linear regression memberikan gambaran tentang fluktuasi pendapatan ke depan. Inilah wujud nyata dari transformasi digital yang tadinya diam kini menjadi asisten pribadi dan membantu mengambil keputusan bisnis yang paling menguntungkan.
Oke, untuk hasilnya bukan hanya sekedar angka akurasi. Model random forest kita memberikan perlindungan bagi pemilik toko dari transaksi yang berpotensi gagal. Sementara linear regression memberikan gambaran tentang evaluasi pendapatan ke depan. Inilah wujud nyata dari transformasi digital. Data yang tadi diam kini menjadi asisten pribadi, membantu kita mengambil keputusan bisnis paling menguntungkan. Kita implementasi teknik dan full script dalam Python ya. Untuk tahap pre-processing adalah prosedur wajib untuk membersihkan data kotor sebelum masuk ke dalam pemodelan. Sebelum itu kita masuknya ke Google Colab dulu ya. Google Colab ini Google Colab masih kosong ya. Ini ada dataset sudah saya masukkan terlebih dahulu soalnya biasanya kadang error. Oke, kita sebelumnya yang sudah saya sediakan adalah library terlebih dahulu. Karena apa? Kita semua butuh library. Untuk library kita memerlukan sebanyak ini. Entah berapa? 1, 2, 3, banyak. Setelah itu kita ambil data supaya bisa membaca datanya ya. Lebih mendalam, kita ambil ini ada informasi dataset dan 5 data teratas. Kita coba run, yaitu kita memiliki 19 kategori, yaitu ya kan ini kategori, yaitu kita memiliki 5 data teratas, customer ID, order date, dan before discount, QT order, ini ada 200 orderan. Setelah itu kita ke payment, pembayaran, wallet, dan sekarang kategori registrasi. Kita selanjutnya adalah reprocessing, mendefinisikan fitur yang digunakan agar tidak terjadi error. Mendefinisikan fitur yang akan digunakan tidak terjadi error, mengatasi missing value pada kolom numerik strategi dan inisialisasi kolom transformer untuk encoding data kategorikal. Dan data ini sudah masuk. Setelah itu kita nanti jelaskan pada akhir codingan. Setelah itu kita memerlukan yaitu skenario utama yaitu random forest. Untuk menjalankan skenario ini kita memerlukan target valid atau tidak, dan ini random forest classifier yang kita akan tampilkan sebenarnya hanyalah akurasi random forest dan random forest report. Dan kita mendapatkan berapa? 81%. Ini adalah udah yang paling bagus menurut saya. Yang paling minimal adalah 80, tapi kita dapat satu lagi. Dan akurasi kita mendapatkan 0,81, macro average 0,78, dan weight average kita mendapat 0,81. Setelah itu kita masuk yang ke skala 2 yaitu linear regression. Jalankan skenario ini estimasi untuk ke depan, dan ini adalah data codingannya. Menjalankan skenario estimasi linear regression, yaitu fitur sekali sangat penting agar akurat. Kedua, dan menampilkan hasil evaluasi regresi secara detail, R-square linear regression dan mean square error atau MSE. Klasifikasi untuk menjalankan ini ada dua ya, jalankan skenario estimasi linear regression dan mendapatkan 0,8863, dan MSE kita menjalankan 271 triliun. Ini sudah banyak banget, tapi nanti kita jelaskan di akhir supaya nanti Anda paham. Dan terakhir kita masuk ke era visualisasi, yaitu mengatur tema visualisasi agar terlihat lebih rapi.
Yang kita butuhkan adalah ini. Kita masukkan kodenya ke sini. Yang mau butuh kodenya bisa hubungi kitab saya, ada di Lucky Pro 25. Dan ini berupa datanya. Kita menjelaskan dari awal dulu distribusi metode pembayaran. Yang pertama ada di COD, yaitu 67,1%, yaitu meliputi pembayaran semuanya. Yang paling tertinggal di COD. Yang kedua ada PSIS, yaitu 17,5%. Dan kita membahas tentang headband korelasi fitur numerik. Price itu lebih gini ya, istilah satu itu lebih baik dari ini. Dan selanjutnya kita membahas total penjualan per kategori produk. Yang kategori pertama itu headphone dan tablet mencapai 03,4, 1,3,5. Ini udah banyak banget. Itu berarti ada entertainment di 01,3 atau 1,4, ada yang ketiga di computing 1,2, dan appliance ada di 1,1. Dan yang paling buruk penjualannya ada di books dan school education. Ini paling buruk dan paling minim. Setelah itu kita membahas tentang bedah bahan baku yang tadi kita jelaskan pada codingan. Kita bedah di sini. Struktur data kita memiliki 19 kolom yang mencakup informasi pelanggan, tanggal order, dan hingga detail produk. Yang kedua ada tipe data. Kita bekerja sebagai kombinasi data numerik seperti price, harga, dan quantity order, serta ada kategorial seperti payment method dan get kategori. Yang ketiga ada kualitas data. Berdasarkan info data set, tidak ada nilai yang kosong dan non-null, yang berarti data kita sudah cukup presis untuk proses lebih lanjut. Kita menjelaskan yang kedua ada di klasifikasi random forest. Skala pertama bertujuan untuk memprediksi validasi transaksi. Apakah transaksi ini sukses atau gagal? Kita menggunakan algoritma random forest, yaitu dengan memiliki akurasi 81,05%. Ini angka yang cukup solid. Dan model kita mampu menebak status transaksi dengan 8 kali dari 10 percobaan. Dan kita menjelaskan classification report. Classification report kita memiliki kelas 1 sebesar 0,84. Saat model menebak transaksi itu valid, kemungkinan tepatnya sebesar 80,4. Dan kedua ada di recall kelas 1 valid sebesar 0,88. Model sangat baik dalam mengenali transaksi yang memang benar-benar valid dari total yang ada. Yang ketiga ada di event score. Keseimbangan antara presisi recall berada di angka 0,86. Untuk transaksi valid menunjukkan model ini sangat stabil. Nah, itu kita bagian ketiga, yaitu skenario linear regression. Skenario kedua adalah estimasi nilai. Kita ingin memprediksi beberapa hal total bayar pelanggan, after discount, berdasarkan harga dan jumlah barang. Di sini kita menggunakan linear regression. Square ini ada di 0,8863. Ini mendekati angka 1 atau 100%. Ini menunjukkan bahwa 88,63% variasi nilai pembayaran dapat dijelaskan dengan baik oleh fitur-fitur yang kita masukkan, seperti harga dan kuantitas. Dan kita mau menjelaskan tentang MSE atau mean squared error. Meskipun angkanya terlihat sangat besar, yaitu yang saya sebutkan tadi ada di 27 triliun plus. Ini wajar katanya. Kita bekerja dengan data harga barang retail namun hanya mencapai jutaan rupiah. Nilai MSI ini merupakan representatif dari data rata-rata kuartal antara selisih antara prediksi dan nilai asli. Kesimpulannya menjadi wisdom. Dari data hasil yang kita mendapatkan korelasi penting. Model klasifikasi, kita sudah siap menggunakan sistem peringatan dini untuk menyaring transaksi yang berpotensi gagal. Yang kedua ada model estimasi yang kita sangat akurat dalam memperoleh pendapatan berdasarkan harga produk. Pemilik toko bisa menggunakan model ini mengoptimisasi variasi transaksi dan merencanakan target penjualan ke depan dengan lebih presisi berdasarkan pola data historis. Terima kasih.
Setelah mengikuti perjalanan transformasi data ini, saya Nabahal Ki Mubarok siap melangkah ke development berikutnya. Mari kita jadikan sebagai asisten cerdas untuk masa depan yang lebih terukur. Sampai jumpa di proyek berikutnya.